Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ain Rosid, Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada video ini, saya akan membahas isu layanan farmasi Rumah Sakit Muhammadiyah Yogyakarta, khususnya terkait waktu tunggu obat dan upaya digitalisasi layanan farmasi dari perspektif manajerial rumah sakit. Isu yang saya angkat adalah waktu tunggu obat dan transformasi layanan farmasi di Rumah Sakit Muhammadiyah Yogyakarta yang sudah ada inovasi seperti FAS atau Silano, yaitu layanan antar obat dan digitalisasi farmasi. Tapi di sisi lain, waktu tunggu pasien menjadi perhatian utama. Jadi, ini menarik karena rumah sakit sudah digital, tetapi tantangan operasionalnya masih terasa di lapangan. Farmasi itu sebenarnya titik terakhir pelayanan pasien. Kalau di sini lama, maka persepsi pasien terhadap rumah sakit ikut menurun. Tapi, farmasi juga tidak bisa hanya cepat, karena dari aspek keselamatan obat dan ketelitian, jadi tantangannya adalah cepat tapi tetap aman. Dari isu ini, ada beberapa hal yang bisa dilihat. Pertama, beban resep tinggi di jam tertentu, sehingga terjadi penumpukan. Kedua, alur resep belum sepenuhnya terpisah antara racikan, non-racikan, dan obat kronis. Ketiga, integrasi sistem digital belum sepenuhnya mengurangi kerja manual. Dan keempat, kebutuhan pasien yang beragam, termasuk lansia dan pasien kronis, belum selalu terakomodasi optimal. Jadi, masalahnya bukan hanya SDM, tapi juga alur dan sistem. Kalau ini tidak diperbaiki, dampaknya ada 3 hal. Pertama, pasien merasa lama menunggu. Kedua, resiko error bisa meningkat kalau kerja terlalu cepat. Ketiga, rumah sakit bisa terdampak karena pengalaman pasien kurang baik. Strategi yang saya ambil adalah, pertama, menata ulang alur farmasi. Resep perlu dipisah, racikan, non-racikan, dan kronis. Lalu dibuat jalur khusus untuk pasien rentan seperti lansia dan difabel. Tujuannya sederhana, pasien tidak menunggu di jalur yang sama. Strategi yang kedua adalah membangun layanan travel obat dan antar obat terjadwal. Pasien kronis tidak harus selalu antri setiap bulan. Obat bisa dipisahkan lebih awal atau dikirim. Ini membuat layanan lebih aman, nyaman, dan mengurangi beban antrian di farmasi. Strategi ketiga adalah penguatan sistem digital farmasi. Bukan hanya e-resep, tetapi integrasi penuh, stok antrean BPJS, dan rekam medis. Kalau semua terhubung, pimpinan bisa memantau bottleneck secara real time. Implementasi dilakukan bertahap, 0-3 bulan, perbaikan alur dan audit waktu tunggu. 3-6 bulan, pilot fast dan travel center. 6-12 bulan, integrasi sistem digital penuh. Fokusnya bertahap, tapi konsisten. Menurut saya, tantangan terbesar bukan teknologinya, tapi mengubah cara kerja dan kebiasaan layanan. Karena perubahan sistem pasti berdampak ke SDM dan alur kerja. Tapi ini perlu dilakukan supaya layanan lebih baik ke pasien. Sebagai penutup, analisis ini disusun berdasarkan sumber media sosial resmi rumah sakit, berita online, halaman layanan resmi farmasi rumah sakit, serta standar pelayanan kefarmasian rumah sakit.
Demikian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.